Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin, la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Salam sejahtera bagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Mari sama-sama berdoa agar pandemi virus corona ini segera menghilang dan tidak ada lagi pandemi-pandemi yang lain. Serta kita semua, para subscriber serta pemirsa yang budiman, selalu diberikan limpahan rezeki, kasih sayang, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, terbebas dari segala macam utang piutang, terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala macam fitnah akhir zaman, dilancarkan segala urusannya, diberikan berkah hidupnya, keluarganya, dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Pau Channel akan berbagi kisah tentang karomah dari Mbah Hamid Pasuruan, Jawa Timur. Pulpen tiba-tiba macet saat tanda tangan. Bagaimana kisah menariknya? Mari kita simak bersama. Kiai Hamid Pasuruan adalah sosok ulama yang karismatik. Karisma beliau bukan hanya karena kedalaman ilmu, tapi juga karena keluhuran budi dan kemakrifatannya. Tak heran jika setiap tahunnya masyarakat dari berbagai penjuru berdatangan ke acara haul ulama besar ini. Bahkan beberapa hari sebelum pelaksanaan haul Kiai Haji Hamid Pasuruan, sejumlah jamaah haul sudah mulai berdatangan di kota Pasuruan. Derajat Mbah Kiai Hamid yang tinggi dan memiliki sifat lemah lembut ini pun banyak dikagumi oleh umat dimanapun beliau berada. Setiap pergi kemanapun, Mbah Kiai Hamid selalu didatangi oleh umat yang berduyun-duyun untuk meminta doanya. Bahkan ketika beliau naik haji ke Mekah sekalipun, banyak orang yang tidak dikenal dari berbagai bangsa yang datang dan berebut mencium tangan beliau. Dari mana orang tahu tentang derajat Kiai Hamid? Mengapa orang selalu datang untuk memuliakan beliau? Konon, inilah keistimewaan beliau. Beliau derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mempunyai magnet tersendiri bagi yang melihat beliau. Pada suatu saat di zaman Orde Baru, ada sekelompok orang yang ingin mengajak Kiai Hamid masuk ke dalam partai pemerintah. Kiai Hamid menyambut ajakan itu dengan ramah dan menjamu tamunya yang dari kalangan birokrat tersebut. Ketika surat persetujuan untuk masuk partai pemerintah itu disodorkan bersama pulpennya kepada Mbah Kiai Hamid, Mbah Kiai Hamid pun menerimanya dan segera akan menandatanganinya. Namun, hal yang sangat aneh pun terjadi. Pulpen yang digunakan untuk menandatangani persetujuan tersebut tiba-tiba macet, tidak bisa keluar dari tintanya. Oleh anggota parpol, pulpen itu pun diganti dengan yang lain. Namun, sekali lagi pulpen itu pun tetap macet, tidak mau keluar tintanya. Subhanallah. Akhirnya, Mbah Kiai Hamid pun berkata, "Bukan saya yang tidak mau tanda tangan, tapi pulpennya yang tidak mau." Akhirnya, persetujuan masuk parpol itu pun gagal untuk ditandatangani oleh Mbah Kiai Hamid. Itulah Mbah Kiai Hamid ketika beliau menolak dengan cara yang halus dan tetap menghormati siapa saja yang bertamu ke rumahnya. Inilah merupakan salah satu dari banyak karomah
Mbah Kiai Hamid Pasuruan. Berbicara tentang sosok Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, pasti tidak lepas dari karomah dan kewalian yang melekat dalam diri beliau. Kiai yang memiliki akhlak sangat mulia dan sopan dalam bermasyarakat ini, mulai hidup hingga wafatnya selalu jadi panutan dan figur bagi penduduk tanah Jawa, khususnya masyarakat Pasuruan. Tidak banyak yang tahu sejatinya beliau seperti apa halnya orang mengenal Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai Sultanul Aulia yang sebetulnya menguasai 12 disiplin ilmu. Beliau mengajar ilmu qiraah, tafsir, hadis, nahwu, shorof, usul fikih, dan lain-lain. Beliau sendiri berfatwa menurut madhab Syafi'i dan Hambali, juga sahabat Umar bin Khattab. Orang hanya mengenal sebagai khalifah kedua dan panglima perang, padahal beliau juga wali besar. Beliau pernah mengomando pasukan muslimin yang berada di luar negeri cukup dari mimbar masjid di Madinah, dan pernah menyurati dan mengancam Sungai Nil di Mesir yang banyak tingkah minta tumbal manusia, hingga nurut sampai sekarang. Kiai Hamid yang kemudian diambil menantu Kiai Qusairi adalah sosok yang halus pembawaannya. Meski sebagai orang alim dan menjadi menantu Kiai, beliau tetap tawadhu, rendah hati, suaranya pelan dan sangat pelan. Ketika apa saja pelan, entah mengajar, membaca kitab, berzikir, sholat, maupun bercakap-cakap dengan tamunya. Kelembutan suaranya sama persis dengan kelembutan hatinya. Beliau mudah sekali menangis apabila ada anaknya yang membandel dan akan memarahinya. Beliau menangis dulu, akhirnya tak jadi marah. Angel dukane, gampang nyepurane, yang artinya sukar marahnya, mudah memaafkannya, kata Durrah menantunya. Kebersihan hatinya ditebar kepada siapa saja. Semua orang merasa dicintai beliau, bahkan kepada pencuri pun beliau memperlihatkan sayangnya. Beliau melarang santri memukuli pencuri yang tertangkap basah di rumahnya. Sebaliknya, pencuri itu dibiarkan pulang dengan aman. Bahkan beliau pesan kepada pencuri agar mampir lagi kalau ada waktu. Nah, Sobat Pau Channel dimanapun Anda berada, begitulah kisah yang dapat kami sajikan untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu kepada kita semua, dan semoga bermanfaat di kemudian harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dari kami, apabila ada kekurangan serta kesalahan, mohon untuk dimaafkan, karena sesungguhnya kekurangan kesalahan datangnya dari kami, sedang kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.